Cek, oke baik. Shalom semuanya. Tetap semangat ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dulu. Yes. Ya mungkin saya udah pernah bersaksi di sini, tapi ada beberapa tambahan yang mau saya saksikan. Mungkin kalau yang belum dengar, boleh subscribe YouTube channel saya Agung Worshipper TV ya. Sekalian promosi nggak apa-apa ya. Agung Worshipper TV. Nah ini foto saya waktu saya sebelum divonis leukemia. Ini tepatnya waktu tahun 2018 di Mall Taman Anggrek. Ini saya selesai habis pelayanan waktu itu di Jakarta. Nah jadi singkat cerita, waktu itu saya divonis dokter itu tanggal 8 Juli 2022. Ya kan? Siapa yang nyangka 5 tahun sebelumnya saya nggak pernah kepikiran saya akan ngalamin namanya leukemia atau kanker darah. Pasti saudara kalau di tempat ini kalau divonis dokter kanker jenis apapun, pasti semuanya akan ngeri ya, takut ya. Sama dengan hal seperti saya juga sempat ngedrop gitu kan, nggak jelas gitu mau gimana, yang pasti di dalam pikiran saya, ya udah ending lah, selesai lah kehidupan saya di bumi ini gitu kan, udah kembali ke rumah Bapa. Tapi saya percaya kalau sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu pasti ada rencana Tuhan, amin. Itu pasti ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Seperti tadi Bu Gembala khotbah betul sekali, kita bersedia untuk siap diproses sama Tuhan, amin. Yang mau diproses sama Tuhan katakan amin. Amin. Colek kanan kirinya katakan kamu mau siap diproses sama Tuhan. Ya. Oke, nah terus sebelum tanggal 8 Juli itu saya sangat jelas sekali dengar suara Tuhan ya. Tanggal 3 Juli tepatnya, 4 hari atau 5 hari ya sebelum saya divonis dokter 2022 waktu saya pelayanan di Jakarta waktu itu. Ada fotonya nomor 2? Nomor 2 ya. Jadi waktu itu saya ketika belum turun mimbar, Tuhan bilang gini audible, saya dengar sangat jelas dia bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Waduh maksudnya apa nih, kok saya disuruhkan serahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan, suruh percaya sama dia gitu, apa saya suruh jadi pendeta hamba Tuhan atau apa gitu kan, saya juga nggak ngerti gitu kan. Dan pada saat itu posisi mata kanan, mata kiri saya itu udah tertutup sama darah ya. Jadi saya sudah tidak bisa melihat dengan jelas, telinga saya juga penuh dengan darah. Bahkan saya kemana-mana kalau pelayanan 2 bulan sebelum saya masuk ICU, itu saya bawa tabung oksigen seperti ini. Ini salah satu gereja di Jakarta waktu itu. Kemana-mana saya bawa tabung oksigen ini. Ya, ini waktu itu Joyce Andre yang bawa tabung oksigen ini ke rumah nih. Ya saya dipinjemin waktu itu kan. Ya, puji nama Tuhan, ini semua karena teman-teman saya yang luar biasa. Dan akhirnya waktu pas saya dibilang divonis dokter tanggal 8 Juli, saya terkena leukemia, walaupun itu masih terkesan gitu ya. Karena kebetulan di Tangerang itu tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais dengan menggunakan BPJS gitu ya. Ya, akhirnya saya dirujuk dan diambil darah lagi tanggal 2 Agustus dan ternyata benar saya mengidap kanker darah atau leukemia. Banyak yang tanya ke saya, Kak Agung, kalau kanker darah itu stadium berapa? Kanker darah itu nggak ada stadiumnya, jadi hanya ada jenis, ada 3 jenis besar yaitu AML, acute myeloid leukemia, ALL, acute lymphocyte leukemia, dan CML, chronic myeloid leukemia. Nah saya yang terkena di CML, chronic myeloid leukemia. Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya dan sangat langka dan sangat mematikan. Karena penyakit kanker itu penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Gitu. Bahkan menurut data dari RS Darmais dikatakan di tahun 2002 kemarin yang pasien CML di seluruh Indonesia yang hidup dan sehat itu hanya saya. Ya. Hanya saya, jadi yang lain tuh pada meninggal semua gitu loh saudara. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus saya diperiksa darah, kemudian yang ketiga itu saya ditahan sama pihak RS Darmais. Ditahan sama pihak RS Darmais, saya tidak boleh pulang, ternyata leukosit saya itu hyperleukosit 5 kali di atas manusia normal. Dan kalau kondisi seperti itu saya berdiri seperti ini aja, saya bisa tiba-tiba jatuh dan meninggal atau disebut istilahnya sudden death, kematian tiba-tiba. Tapi saya percaya kalau sampai saat ini saya masih berdiri, ini semua karena anugerah Tuhan Yesus, amin. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Gitu. Sampai dokter bilang kok ini orang gak mati-mati gitu ya. Saya percaya ini ada Tuhan Yesus bukan saya gitu. Ya, foto nomor 3. Ya. Oke, Jesse foto nomor 3. Nah, selanjutnya setelah saya dibawa ke IGD, saya ditahan kan di RS Darmais
Dan saya itu dilakukan transfusi darah waktu itu sampai 4 kantong karena HB saya itu ngedrop di 7,2. Karena kalau cowok itu kan biasanya 10 ya, 10, 11 gitu, bagusnya ini 7,2. Dan itu sangat berbahaya sekali. Waktu itu saya hanya terpikir dalam pikiran saya, wah saya sudah selesai nih gitu loh. Maksudnya hidup saya di bumi ini udah selesai lah, udah gak ada lagi lah gitu kan. Tapi ada satu dorongan di dalam hati percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kalaupun ini terjadi dalam hidup saya, seperti tadi Bu Gembala bilang, itu bagian proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kalau kita diproses Tuhan, terima aja, nikmatin aja, benar ya Bu ya? Iya, gak gampang buat saya juga gitu. Karena waktu pas saya di vonis gini, jujur saya juga nolak gitu kan. Aduh kok bisa kayak gini gitu ya. Saya udah buat apa gitu kan, kayaknya lempeng-lempeng aja nih hidup gitu kan, kok bisa kayak gini gitu. Saya juga bertanya-tanya gitu. Tapi saya nggak mau banyak tanya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saya kalau ini Tuhan izinkan terjadi. Dan suatu saya doa sama Tuhan, saya nggak minta kesembuhan, saya minta 2 hal sama Tuhan waktu itu. Yang pertama, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing, yang kedua jangan bikin saya mual. Karena saya tahu kalau di rumah sakit kanker nasional di RS Darmais itu beda dengan rumah sakit yang lain gitu. Karena semua pasien dari seluruh Indonesia itu datang ke situ yang kanker gitu loh. Dan benar waktu pas saya masuk di ruang IGD waktu itu kan, itu pasien kanker tuh udah jerit-jerit dari ujung ke ujung gitu. Karena sakitnya luar biasa itu. Aduh sakitnya luar biasa. Mereka sampai disuntik painkiller, dikasih morfin dan akhirnya meninggal juga. Bahkan yang di samping saya meninggal lewat semua gitu. Saya cuma dikasih oksigen tuh kayak tadi di hidung ya. Jadi tidak pakai ventilator. Dan akhirnya waktu pas tanggal 1 September itu saya kan di tes COVID di PCR. Dan tanpa diduga-duga saya dapat bonus satu lagi. Saya kena COVID tuh saudara. Ya kan, kena COVID. Udah leukemia, hyperleukosit, COVID. Dokter makin tambah pusing. Ini gimana gitu. Karena kalau pasien kanker kena COVID 100% dikatakan meninggal, lewat. Dan itu memang dibuktikan betul gitu loh. Pasti lewat. Dan oleh sekali lagi karena anugerah Tuhan, oleh karena kasihnya saya boleh hidup sampai saat ini. Dan akhirnya waktu pas saya dimasukkan di sebelum masuk ke ruang ICU tanggal 1 September itu sekitar jam 2 pagi lah ya. Itu saya ditaruh di dalam zona merah namanya. Ruangannya kurang lebih sebesar ini, tapi di samping kanan kiri itu tempat tidur kosong tuh banyak gitu kan, ada alat-alat kedokteran, tempatnya terang, tapi sepi, hanya saya seorang diri di situ. Dan tuh kalau malam itu serem banget saudara, itu pintu toilet bisa gerak sendiri. Ya, luar biasa itu, serem banget itu rumah sakit itu. Dan waktu pas saya dipindah ke ruang ICU waktu itu di pagi harinya, jam 7, jam 8, saya tanya suster, saya dimasukkan ke ruang mana, ruang apa itu suster, itu ruang zona merah. Dan suster bilang katanya semua yang keluar dari situ semuanya meninggal. Jadi cuma hanya saya sendiri yang satu-satunya yang hidup. Wah, saya juga sampai kaget kok bisa sampai kayak gini ya. Kok Tuhan izinkan seperti ini ya. Dan akhirnya saya dipindahkan ke ruang ICU, masuk ke ruang ICU. Dan puncaknya tepatnya pada tanggal 5 September, itu saya mengalami masa kritis. Nah itu hari Senin, foto keempat. Ya, nah ini saya udah di ruang ICU. Nah satu hal yang luar biasanya lagi apa, saya di ruang ICU kok boleh bawa handphone ya. Bapak ibu saudara boleh cek gitu, dimanapun rumah sakit manapun mana ada pasien di ruang ICU boleh bawa handphone, ada nggak? Ada yang pernah nemuin nggak? Nggak boleh loh. Se-Indonesia seluruh dunia pun saya udah banyak tanya teman-teman, bahkan saya udah keliling ke beberapa tempat gitu, nggak ada mereka. Cuman saya yang boleh. Heran dokter, suster, security nggak ada yang negur saya. Malah suster bantuin ngecas handphone saya. Dipikir saya udah mau mati gitu kali kan. Gitu. Dan waktu di ruang ICU ini saya sempat mengalami masa kritis di gambar nomor 5, foto nomor 5. Jadi waktu itu tangan saya, sebelumnya, nomor 6. Nah itu tangan saya itu hancur venanya. Kenapa hancur? Karena kan saya hyperleukosit. Ya, hyperleukosit. Jadi waktu pas diinfus itu macet di sini, terjadi kayak pembekuan darah, hancur lebur gitu, sakitnya luar biasa sampai ke sini-sini, bahkan tangan kanan juga sama. Dan ini saudara boleh lihat ini sudah bersih ya. Udah pulih ya, udah nggak ada tuh. Tuh. Ya, ini semua karena Tuhan. Saya juga nggak akan terpikir sampai seperti itunya gitu, kok bisa pulih ya, semua karena Tuhan Yesus gitu. Nah, waktu pas tanggal 5 September itu saya kritis, saya berdoa sama Tuhan gitu. Kalau memang jam 2:30 subuh,
Kalau memang ini waktunya Tuhan Engkau bawa saya kembali ke rumahmu, malam hari ini, pagi hari ini aku kembali bersamamu asal Engkau bersama dengan saya. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan bawa saya kembali, pulihkan saya, sembuhkan saya seperti semula. Tapi apakah langsung dijawab sama Tuhan? Tentu saja tidak. Makin tambah sakit, sangat makin tambah sakit gitu. Saya udah disuntik painkiller, dikasih morfin, tetap makin tambah sakit. Sampai akhirnya saya udah mati, ya udah mati setengah, udah demam tinggi. Saya udah nggak sadar gitu ya. Jadi saya udah melihat antara dunia ini dan dunia yang akan datang gitu loh. Jadi udah diantaranya. Ya, tiba-tiba waktu pas tanggal 5 September itu, entah kenapa gitu, karena saya udah lihat cahaya terang gitu, saya dibangunin tuh sama suster gitu. Kupikir saya udah nggak di bumi gitu, ternyata masih di bumi gitu, cahaya matahari masuk gitu kan. Dibangunin saya suruh makan dan ajaibnya waktu pas dibangunin suster itu, tangan saya kan tadinya bengkok begini kan, sakit gitu nempel, itu udah nggak terlalu sakit saudara, udah nggak terlalu sakit. Puji nama Tuhan, berarti Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ini menjadi puncaknya waktu tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Jadi Tuhan Yesus tuh datang ke ruang ICU, Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Dia datang dan dia berkata kepada saya, sebelum dia berkata kepada saya itu ada seperti sesuatu yang masuk ke ruangan ICU yang dimana saya dirawat. Karena kan tuh dipisah ya masing-masing ya, disekat gitu pakai kaca masing-masing sendiri-sendiri. Karena pasien di samping sebelah saya itu udah meninggal dia, kanker dan kena COVID juga, udah pakai ventilator selesai dibawa. Udah pulang, tinggal yang anak kecil satu lagi tuh, udah kritis juga. Nah waktu pas Tuhan Yesus datang, itu hadirat Tuhan pekat sekali. Sampai suster dokter yang ada di depan sana itu mau masuk ke ruangan saya itu nggak bisa. Dikunci sama Tuhan, karena kan itu pakai kode ya. Pintunya sliding, dikunci sama Tuhan, nggak bisa masuk. Jadi memang itu khusus antara Tuhan Yesus dan saya. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi saya percaya itu Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah. Allah yang hidup, dia datang menghampiri saya. Saya hanya ada menangis seperti kayak anak kecil, menangis, menjerit seperti anak kecil gitu kan. Dan terus yang saya rasakan apa? Itu ada damai sejahtera, ketenangan, ada kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas yang gak pernah saya alami sebelumnya. Luar biasa kasih Tuhan itu. Dan akhirnya Tuhan bilang ini kepada saya, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Wah, siapa saya Tuhan, saya debu dan tanah gitu, kok sampai Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar buat kehidupan saya. Kemarin saya baru dari Bandung, saya 2 hari di sana, saya isi sharing kesaksian di Full Gospel Ministry, se-internasional gitu saudara. Dan saya percaya ini ada satu agenda yang memang harus saya selesaikan, agenda yang dari Tuhan yang harus saya selesaikan. Dan akhirnya pada tanggal 7 September 2022, saya dites COVID lagi kan. Dan mujizat Tuhan itu terjadi. Saya sudah negatif dari COVID. Ya, terus yang kedua, saya sudah tidak hyperleukosit. Nah, puji nama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, amin. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya dalam kehidupan saya. Dan kemudian yang terakhir, itu saya dilakukan pemeriksaan yang namanya BMP. Nah, sebelum BMP itu saya kan dilobangin di sini nih. Di dadanya tembus sampai ke jantung, tadi foto nomor 5. Itu yang berdarah-darah itu, Nah itu tujuannya sebenarnya untuk kemoterapi ya. Tapi sudah dicabut sama dokter. Jadi karena saya sekarang kemoterapi yang oral. Dan akhirnya yang terakhir tanggal 8 September itu saya dibolongin sini tulang belakang saya. Sum-sum tulang belakang saya diambil 5 cc. Tulang belakang saya diambil sedikit, dicungkil pakai spatula gitu. Rasanya sangat ngilu gitu kan, sangat ngilu. Tapi saya percaya saya berhasil melewati ini semua sekali karena Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, jangan takut dalam menghadapi hidup ini ya. Karena Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kehidupan orang yang benar di hadapannya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya pada tanggal 9 September, tepatnya di tanggal 10 September hari Sabtunya, dokter memutuskan saya boleh pulang dan rawat jalan. Haleluya. Sampai sekarang
Saya masih rawat jalan. Satu ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih di Mazmur 23 ayat 4 pada waktu di ruang ICU dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebagian dalam bahasa Inggris dikatakan, through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian, tapi kita tidak tinggal di dalamnya. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Dan hasil pemeriksaan darah saya di bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dikatakan hasil pemeriksaan darah saya sehat, baik, dan normal. Amin. Nah, foto selanjutnya di nomor 8 kalau nggak salah tuh. Ya, nah ini waktu Desember di tempat ini ya. Tempat ini waktu Natal nih. Nah, foto nomor 9. Nah, ini tim yang Tuhan izinkan dibentuk waktu 3 bulan sebelum saya sakit. Waktu saya ngobrol sama si Joyce sama Andre. Kenapa kita nggak bentuk tim musik aja, aku bilang gitu kan. Karena saya percaya ada satu memang agenda Tuhan yang besar untuk kami semua, khususnya akhirnya saya ketemu Joyce, Andre, Donald, dan Tio, ini semua keluarga saya yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat mereka nih, teman-teman saya luar biasa nih. Haleluya. Dan doakan saudara ya, nanti bulan April 2023 itu adalah menjadi pemeriksaan saya yang terakhir, karena dievaluasi per 6 bulan. Dan saya percaya saya sudah sembuh sempurna. Ya, dan saya sudah tidak akan lagi minum namanya obat kemoterapi yang oral yang biasa saya minum setiap hari 1 pil itu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, tetap nikmati proses yang dari Tuhan dan percayalah Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Tetap aja Pak Agung di sini. Saudara, itulah luar biasanya Tuhan, saudara. Tuhan kalau mau mengangkat umatnya, anaknya dengan cara yang ajaib apapun. Agung ini benar-benar saya hormat dan kagum, saudara. Sampai Agung ini waktu kita pertemuan gembala-gembala, saya itu sampai gemetar, saudara. Saya nyampaikan sampai gemetar. Ini saudara bayangkan seorang WL yang melayanin masih dengan pakai oksigen, pakai tongkat, tapi melayanin di sini saudara, di mimbar saudara. Kita aja gembala-gembala, saya bilang belum tentu kita bisa lakukan itu saudara. Bisa bayangkan saudara, ini bukan cerita di Alkitab saudara, bukan hanya cerita di Alkitab, ini nyata saudara. Kita di depan mata kita melihat saudara dahsyatnya Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata saudara. Saudara bayangkan leukemia, adik saya baru ingat tadi diingetin. Keponakan istri saya itu dalam waktu sekejap saudara. Anak masih muda namanya Lucia saudara. Anak itu masih remaja gitu. Dalam waktu dekat seret langsung meninggal, hilang saudara. Orang tuanya benar-benar kehilangan. Kenapa? Leukemia saudara. Tapi saudara lihat Agung. Sampai Tuhan datang melihat kemuliaannya berbicara saudara. Itu kenyataan yang benar-benar dialami saudara. Agung yang tadinya ya istrinya ya namanya sih memang Agung. Jadi orangnya akan diangkat jadi Agung saudara. Itu benar-benar luar biasa saudara. Tadinya Agungnya siapa tidak. Tapi Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi saudara. Tadi Full Gospel Internasional dipanggil dia. Sekarang di YouTube terkenal di mana-mana saudara lihat. Tuhan itu mau mengangkat luar biasa. Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh apa kebenaran firman yang disampaikan tadi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar rendah hati saudara. Kita ini jadi orang yang lemah lembut dan yang sabar untuk menghadapi apapun. Karena tadi sampaikan kebenaran firman, kita menghadapi proses ini saudara jangan protes. Karena kamu dikatakan berbahagialah kamu. Yang penting kita mengerti ini proses izin Tuhan atau itu cobaan yang saudara hadapin karena perbuatan dosa. Itu yang perlu kita pahamin. Kalau ini karena itu teguran Tuhan, saudara harus bertobat. Tapi kalau ini proses Tuhan seperti dialamin saudara kita Agung, itu sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Saudara. Saya katakan gembala-gembala sampai kita berdoa bersama-sama. Saya bilang, ayo kita berdoa gembala-gembala. Semua gembala-gembala datang kita doain sama-sama. Tuhan bekerja luar biasa.
Ya kita nggak tahu soal doa kita dan sebenarnya siapa yang didengar, tapi yang percaya kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Agung. Tuhan sendiri yang berkata, serahkan hidupmu kepada aku. Jadi kita sebagai orang percaya, saudara sekarang mengalami masalah apa, proses yang saudara hadapin. Jangan takut saudara, ini nyata kesaksian, iman yang luar biasa. Kita aja kadang-kadang maaf ngomong ya, sakit sedikit, termasuk saya saudara. Batuk atau mungkin pegel sedikit, sakit sedikit, aduh udah nggak mau ke gereja saudara. Saya kalau ngeliatin saudara Agung ini benar-benar malu saudara. Makanya saya kalau sakit-sakit, waktu itu saya lagi sakit khotbah, udah nggak ada sebanding dibandingin Agung. Benar-benar merasakan saudara. Saya merasakan benar-benar iman saya kayak diteguhkan. Aduh, leukemia loh saudara, leukemia, saudara kanker. Tapi Tuhan bisa menyatakan mujizat kuasanya, diberikan kesembuhan total, saya percaya itu terjadi. Dengan tongkat oksigen napas saja udah, aduh napas. Saya bilang Agung ini luar biasa. Ini benar-benar Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia. Ayo kita makanya lebih kuat lagi saudara, kita tetap teguh, kita percaya kebenaran